Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada, jangan melamun. Hujan tipis membasahi atap kios buku bekas di pinggir jalan. Aroma kertas tua dan debu bercampur bau lembab memenuhi hidung Arga, seorang fotografer urban exploration yang sering memburu tempat-tempat terlantar. Di rak paling bawah, tersembunyi di antara majalah kusam, ia menemukan peta lusuh. Kertasnya menguning, ujungnya robek. Ada tanda lingkaran merah di tengah hutan daerah Karangjati. Di sampingnya, tulisan tangan yang sama. Lebih besar dari, jangan masuk. Tinta tulisan itu seperti menyerap ke dalam serat kertas, warnanya memudar tapi masih terbaca jelas. Tangannya merinding saat menyentuhnya, dingin, seolah kertas itu disimpan di lemari es. Rasa penasaran menelan logika. Keesokan harinya, Arga mengayuh motornya menuju lokasi. Semakin jauh dari kota, jalan menjadi sempit, lalu berubah menjadi tanah berlumpur. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk menusuk hidungnya. Akhirnya ia sampai di sebuah lapangan kecil di pinggir hutan. Di depannya, berdiri rumah tua besar. Catnya mengelupas, dindingnya kusam. Yang paling aneh, tidak ada pintu sama sekali. Hanya dinding dengan deretan jendela kayu berbingkai gelap. Arga menyalakan kamera DSLR-nya. Suara klik terdengar pelan di antara suara hutan yang sunyi. Ia memotret jendela demi jendela, merekam detail kusen yang lapuk. Lensa kameranya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, bayangan seseorang berdiri di dalam rumah, menghadapnya. Bayangan itu diam, tidak bergerak, tapi jelas berbentuk manusia. Arga memanggil, lebih besar dari, halo. Ada orang di dalam. Jawaban yang ia dapat hanyalah bunyi langkah pelan di dalam rumah. Lantainya berderit, ritmenya lambat, seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki. Angin hutan tiba-tiba bertiup, membuat daun-daun kering berputar di kakinya. Saat ia menempelkan telinga ke kaca jendela, terdengar bisikan sangat dekat, begitu dekat hingga napasnya terasa di kulit telinganya. Lebih besar dari, masuklah, lewat jendela. Logika Arga berteriak untuk pergi, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia menarik jendela yang sedikit terbuka, engselnya berdecit panjang, bunyinya menusuk telinga. Bau apek langsung menghantam hidung, bercampur aroma karpet lembab dan kayu lapuk. Begitu ia melangkah masuk, cahaya dari luar terasa meredup. Udara di dalam lebih dingin, menusuk kulit seperti AC tua yang menyala penuh. Ruang tamu dipenuhi debu. Setiap langkah kakinya membuat partikel halus melayang, memantulkan sedikit cahaya dari senter kecil yang ia bawa. Di dinding, tergantung foto-foto keluarga, tapi wajah-wajah mereka tergores hingga hilang, menyisakan leher tanpa kepala. Di meja makan, ada hidangan nasi dan sayur, masih panas, berasap. Bau masakan itu aneh, seperti makanan basi yang dipanaskan kembali. Arga kembali ke jendela tempat ia masuk. Tapi kini, di balik kaca, ia tidak melihat hutan. Yang ada hanyalah dinding batu kusam. Ia mencoba jendela lain, semuanya sama. Tidak ada jalan keluar. Dadanya mulai sesak. Ia mendengar suara tap, tap, tap di lantai, tapi ketika menoleh, lorong kosong. Di ujung lorong, ia melihat pintu kayu kecil di lantai, seperti pintu ruang bawah tanah. Bau busuk menyembur dari celahnya. Tangga kayu menurun curam, diselimuti sarang laba-laba tebal. Langkahnya memicu bunyi kerik-kerik, seperti tangga akan patah kapan saja. Senter menyorot ke ruang bawah tanah, deretan kursi kayu dengan tali usang dan borgol besi. Ada bekas darah kering di lantainya. Di pojok, lemari es tua bergetar pelan. Arga membukanya, bau amis bercampur karat langsung membuatnya hampir muntah. Di dalamnya bukan makanan, tapi tumpukan pakaian basah penuh darah. Kaos, gaun, seragam sekolah, semua masih meneteskan air berwarna merah gelap. Langkah kaki berat terdengar di atasnya. Lalu, tap, 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 menuruni tangga. Arga mematikan senter, menahan napas. Dari kegelapan, muncul perempuan berambut panjang, wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong, tidak ada bola mata. Kulitnya lembab, seakan baru saja keluar dari air. Napasnya berat,
Setiap helaan terdengar seperti angin kotor yang keluar dari paru-paru berjamur. Ia berbisik, tapi suaranya terdengar dari segala arah. Lebih besar dari, kamu sudah masuk, berarti kamu milikku. Arga berlari menaiki tangga. Tapi ruang tamu sudah berubah, dindingnya kini dilapisi kain merah tebal. Dari balik kain, bayangan-bayangan orang berteriak, suaranya parau, seperti bercampur air. Salah satu kain bergerak, seolah ada yang meronta di belakangnya. Kain itu robek, dan tangan pucat dengan kuku panjang keluar, mencoba menarik Arga masuk ke dalam kain. Teriakan memenuhi ruangan. Aroma busuk semakin kuat, seperti mayat yang membusuk di air selama berminggu-minggu. Ia menembus lorong panjang. Lampu gantung di langit-langit bergoyang keras, menimbulkan suara kreek-kreek. Suara langkah perempuan itu kini tepat di belakang telinganya, meski ia berlari sekuat tenaga. Nafas dinginnya menghembus tengkuk Arga. Di ujung lorong, ada jendela terbuka. Cahaya terang dari luar menyilaukan mata. Arga melompat keluar. Ia jatuh di tanah berpasir. Tapi langit di atasnya merah gelap, matahari terlihat seperti bola api redup di balik kabut hitam. Pohon-pohon di sekitarnya condong miring, daunnya kering dan hitam. Di kejauhan, rumah tanpa pintu itu berdiri lagi. Dari salah satu jendelanya, sosok perempuan pucat itu melambai perlahan, gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak. Arga mencoba berjalan menjauh, tapi setiap langkah selalu membawanya kembali ke depan rumah. Nafasnya mulai memburu, keringat dingin membasahi leher. Akhirnya, ia menyerah dan masuk kembali melalui jendela yang kini terbuka lebar, seperti mulut yang siap menelan mangsa. Begitu ia melangkah masuk, suara pintu kayu terdengar berat. Dari entah mana, meski rumah ini tak punya pintu. Semua menjadi gelap. Foto-foto di dinding kini berubah, salah satunya menunjukkan Arga, tersenyum duduk bersama keluarga tanpa wajah. Matanya di foto itu kosong, sama seperti penghuni lainnya. Di dunia nyata, rumah itu tetap berdiri di tengah hutan, menunggu pengunjung berikutnya. Himbauan untuk jangan sering melamun malam-malam. Terima kasih.